Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fikri, mahasiswa PPG Daljab tahun 2025, LPTK UIN Salatiga, dengan nomor induk mahasiswa 27030251074. Saat ini saya akan mengajar di kelas 7 SMP Islam Terpadu Al-Azharul Basiu dengan materi macam-macam sujud. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Mari kita awali pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, di mana kita tujukan kepada untuk seluruh orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah, bisiril Fatihah. Doa bisa dipimpin oleh Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Ainun Izzati, Ais Nurul Hikmah, Anggita Dwi Wulansari. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bisa untuk menyemangatkan kita. Semangat lagi! Pagi, luar biasa. Siapa kita? SMP Al-Azhar. SMP Al-Azhar. Oke, terima kasih. Pagi ini Bapak ada satu permainan, itu ada lagu di sini senang, di sana senang. Tapi kali ini fokus di awal. Di sini itu awalnya adalah, kita ambilnya di sini, di sin sen, ya. Di sana senang berarti di san sen. Bisa dipahami? Oke, silakan berdiri. 1, 2, 3. Di sin sen, di san sen, di man hat sen, di sin sen, di la 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 la. Ayo muter. La la, balik. La 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 la. Oke, terima kasih semuanya, luar biasa. Seperti biasa, untuk semakin memantapkan kecintaan kita kepada tanah air ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon semuanya untuk berdiri dengan sikap sempurna. Terima kasih, silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari pada hari ini terkait macam-macam sujud. Tahukah kamu apa itu sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur? Sebelum kita mulai, ayo, ada yang sudah paham? Oke, sujud tilawah. Sujud karena ada ayat saja. Sujud syukur. Ya, silakan. Apa saja sebab sujud sahwi? Sujud sahwi dilakukan kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Di antara kalian, apa ada yang pernah melakukan salah satu dari sujud ini? Ada yang pernah? Entah itu sujud syukur, sujud tilawah, ataupun sujud sahwi. Yang pernah angkat tangan? Yang pernah angkat tangan? Yang pernah sujud syukur? Coba. Kenapa sujud syukur? Karena dapat ranking 1. Itu luar biasa. Oke, lanjut. Kita masuk materi. Jadi 3 sujud ini sama-sama sunnah. Namun
tata cara dan sebabnya berbeda. Yang pertama, itu sujud syukur. Artinya, syukur adalah berterima kasih. Terima kasih itu karena apa? Terima kasih itu karena bisa mendapatkan nikmat atau karena terhindar dari musibah. Contoh kecil, kemarin di Pondok Pesantren Al-Ghaz ini, itu ada sebuah pondok pesantren Jawa Timur, lagi sholat asar, tiba-tiba bangunan 4 lantai hancur. Ada yang meninggal dunia, ada yang selamat. Loh, yang selamat itu patut disyukuri. Bukan karena ada orang meninggal, tapi syukur karena alhamdulillah saya tidak menjadi korban. Yang kedua, sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu sujud yang dilakukan karena ada keraguan atau lupa dalam sholat. Yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajdah, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Tata cara melaksanakan sujud syukur. Yang pertama, itu harus menghadap kiblat. Oh maaf, syarat-syaratnya sujud syukur itu seperti halnya syarat-syaratnya sholat. Jangan lupa, suci dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Yang kedua, niat. Setelah takbiratul ihram, langsung sujud. Takbir intikal, Allahu Akbar, langsung turun ke bawah. Kemudian duduk. Takbir intikal, jangan lupa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat, harus syarat-syarat sholat dipenuhi. Yang kedua, sujud sahwi. Caranya bagaimana? Sujud setelah tahiyat sebelum salam. Setelah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Harusnya salam, tapi sujud. Setelah sujud, duduk. Duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi. Sujud yang kedua. Kemudian setelah sujud, duduk lagi, takbir intikal. Allahu Akbar, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujudnya berapa kali? Nah, lanjutnya next adalah sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca ayat sajdah. Sujud caranya bagaimana? Setelah membaca ayat sajdah, lanjut sujud. Langsung sujud. Allahu Akbar. Jangan lupa, setiap gerakan itu ada takbir intikal. Setelah sujud, langsung berdiri lagi. Ketika ayat sajdah itu adalah ayat terakhir, setelah sujud, kita berdiri, Allahu Akbar. Itu diam sejenak. Kemudian ruku. Allahu Akbar. Nah, ketika ayat sajdah di tengah-tengah surat, jadi kita sujud. Sujud. Selesai, berdiri. Allahu Akbar. Kita lanjutkan suratnya. Salat selesai, baru kemudian ruku. Ketika sujud tilawah di luar sholat, setelah membaca ayat sajdah, langsung menghadap kiblat, takbiratul ihram. Syaratnya sama seperti sholat. Suci dari hadas, najis, dan lain-lain. Syaratnya sama. Lalu duduk. Allahu Akbar. Gak usah tahiyat. Diam sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terakhir adalah hikmah. Hikmahnya, sujud syukur menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah. Lanjut, terakhir, hikmah dari sujud sahwi. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya berbuat salah dan lupa. Lagi ngadep Gusti Allah, kelalen. Ya itu manusia. Oke, paham semua? Lanjut. Oke, anak-anakku sekalian, setelah ini kita akan melihat bagaimana praktek dari sujud tilawah. Oke, silahkan menikmati.
Maka ketika seseorang membaca atau mendengarkan ayat sajadah, disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Contoh praktek kayak gini. Nah, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Jika ayat sajadah berada di akhir surat, maka ia berdiri lagi untuk diam sejenak, lalu dilanjut ruku. Contoh praktek, kita kasih tahu bos, kayak gini. Sanad'u az-zabaniyata la tuti'hu wasjud waqtarib. Namun ada satu catatan penting nih buat teman-teman. Ketika seseorang menjadi makmum, ia tidak diperbolehkan untuk melakukan sujud tilawah ketika imamnya tidak melakukan sujud tilawah, karena hal itu dapat membatalkan sholat. Oke, setelah kita menyaksikan video praktik macam-macam sujud itu tadi, sudah paham semuanya? Sudah. Oke, sekarang Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik. Ini kita sudah dibuat kelompok ya duduknya ya. Oke. Ini silakan dipelajari. Silakan dipelajari untuk kemudian diisi, dicari apa itu tadi namanya? Permasalahannya apa? Kemudian jawabannya apa? Silakan pahami arah LKPD yang Bapak bagikan tadi. Kemudian dari pertanyaan yang muncul di LKPD itu silahkan nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya ke depan agar teman-temannya paham. Ada pertanyaan? Cukup. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menjawabnya. Silahkan. Nah, ini soalnya. Ya, jawabannya ini halaman. Bisa dipahami pertanyaan dari LKPD? Oke, semuanya mohon perhatian. Waktu selesai. Silahkan untuk kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan? Ya, silahkan berdiri. Presentasikan dari tempat saja, enggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang keras. Studi kasusnya gimana? Kasus Rizky Ridho adalah pemain timnas Indonesia. Saat melakukan pertandingan, dia berhasil mencetak gol. Bagaimana jawabannya? Bisa bergantian, enggak apa-apa? Oke, jelas ya? Ada pertanyaan tentang sujud syukur? Oh ya, silakan. Kalau ada pemain bola berhasil sujud syukur, caranya gimana? Kita memang patut bersyukur. Namun, syarat dan rukun tetap harus dilaksanakan seperti menutup aurat. Oke, terima kasih. Saya beri aplaus. Silakan duduk kembali. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perhatikan ya. Perkenalkan, kami dari kelompokku akan mempresentasikan tentang sujud sahwi. Di sujud pertama, duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Oke, jelas. Ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Jika lupa tidak sujud sahwi bagaimana? Lupa tapi tidak melaksanakan sujud sahwi. Gimana? Ada pertanyaan seperti itu? Jawabannya apa? Jika tidak Bapak tidak melakukan sujud sahwi karena sujud sahwi adalah sunnah. Oke, cukup bagus ya.
Ayo beri aplaus. Selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan ini. Dijawab masing-masing ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan pelajari dan cari jawabannya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Masing-masing kelompok jawabannya bisa saling tukar. Kemudian kita bahas bersama. Ayo silakan bisa saling tukar. Oke, yang pertama soalnya adalah jelaskan perbedaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, jawaban dibaca. Sujud syukur dilakukan ketika mendapatkan suatu kebahagiaan atau terhindar dari bahaya. Sujud sahwi dilakukan ketika lupa atau ragu saat sedang sholat. Ada yang jawabannya beda? Jelas ya? 1. Berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat. 3. Takbiratul ihram. Kalau sudah, bisa dikumpulkan satu kelompok masing-masing. Oke, Bapak ambil soalnya. Jadi pada intinya pertemuan kali ini kita tentang bahas macam-macam sujud. Ada sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sujud sahwi dilakukan karena kita lupa atau ragu dalam. Ada pertanyaan? Barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham, silahkan. Apa ada kesulitan dalam memahaminya? Sudah paham semua? Sudah ada yang nggak bingung? Ya, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai sejarah Daulah Islamiyah. Silahkan bisa dipelajari baik dari buku, LKS, handbook, atau handout ataupun dari literasi lainnya untuk bekal kita pertemuan selanjutnya. Oke, mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Kita ucapkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf barangkali ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi.